Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran IPS kelas 8 semester genap bersama saya, Ibu Hasmi. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, anak-anak diharapkan dapat 1. Menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. 2. Menjelaskan proses kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. 3. Menjelaskan reaksi bangsa Indonesia terhadap kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Tahukah kalian mengapa bangsa-bangsa Barat tertarik dengan kekayaan Indonesia? Kekayaan apa saja yang mendorong kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia? Mari kita menyimak video ini lebih lanjut. 1. Daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat. Perhatikan gambar rempah-rempah ini. Berbagai komoditas perdagangan yang dihasilkan bangsa Indonesia itulah yang menjadi incaran bangsa-bangsa Barat. Indonesia dan bangsa-bangsa di Eropa memiliki perbedaan kondisi alam. Keberadaan musim hujan dan kemarau di Indonesia memungkinkan berbagai tanaman mudah tumbuh dan berkembang di Indonesia. Hal ini berbeda dengan bangsa-bangsa Eropa yang memiliki 4 musim, yakni musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Berdasarkan kenyataan ini, maka dapat disimpulkan bahwa bangsa-bangsa Barat sangat membutuhkan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia yang kedua adalah motivasi 3G atau Gold, Gospel, dan Glory. Apa yang dimaksud dengan Gold, Glory, dan Gospel? Gold artinya emas, yang identik dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa Barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Gospel adalah keinginan bangsa Barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen, ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Glory bermakna kejayaan bangsa. Latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia yang ketiga adalah revolusi industri. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Salah satu pengaruh revolusi industri yang sangat terasa adalah dalam kegiatan transportasi. Penemuan mesin uap yang dapat dijadikan mesin penggerak perahu merupakan teknologi baru pada masa tersebut. Kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Bagaimana proses kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia? Perhatikan peta rute kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia pada peta ini. Belanda adalah negara yang paling lama menjajah Indonesia. Selain Belanda, bangsa-bangsa Barat yang datang ke Indonesia pada masa penjajahan adalah Portugis, Spanyol, dan Inggris. Untuk mengetahui bagaimana perjalanan bangsa Barat datang ke Indonesia, mari kita simak video ini lebih lanjut. Kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia yang pertama adalah kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Perjalanan bangsa Portugis mencari sumber rempah-rempah diawali dari kota Lisabon, Portugis. Pada tahun 1486,
Bartholomeus Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Ia bermaksud melakukan pelayaran ke India, namun gagal. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Ia berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Selanjutnya, Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku. Pada tahun 1512, bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Zerao. Kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia yang kedua adalah ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama EIC atau East Indian Company. Di dalamnya bergabung para pengusaha Inggris. Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda. Hal ini disebabkan EIC terdesak oleh Belanda, sehingga Inggris menyingkir ke India atau Asia Selatan dan Asia Timur. Kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia yang ketiga adalah kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta atau Jakarta. Jayakarta merupakan pelabuhan penting di Pulau Jawa yang kemudian menjadi markas VOC. Gubernur Jenderal pertama VOC adalah Peter Both. Ia mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon, Maluku. Pangeran Jayawikarta atau penguasa bagian wilayah Banten memberi izin kepada VOC untuk mendirikan kantor dagang di Jayakarta. Gubernur Jenderal VOC John Peterson John membujuk penguasa kerajaan Banten untuk memecat Pangeran Jayawikarta, sekaligus memohon agar izin kantor dagang Inggris EIC dicabut. Pada tanggal 31 Mei 1619, keinginan VOC dikabulkan Raja Banten. Momentum inilah yang kemudian menjadi mata rantai kekuasaan VOC dan Belanda pada masa berikutnya. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan tentang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Semoga bermanfaat dan dapat memudahkan kalian untuk memahaminya. Terima kasih karena sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.